Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang perkembangan moral manusia. Yuk, langsung saja kita simak penjelasannya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting dengan kehidupan kita. Materi ini berkaitan dengan pedoman kita untuk dapat memilih mana suatu hal yang baik atau buruk. Bayangkan sebuah dunia tanpa aturan tak tertulis, tanpa rasa benar dan salah. Akankah kita masih menjadi masyarakat yang kita kenal? Moral merupakan ajaran baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban, berfungsi sebagai pedoman perilaku untuk mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Dalam pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya moral mengatur semua aturan yang ada di muka bumi, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Ketika seseorang tidak memiliki moral, kekacauan akan terjadi di mana-mana, meskipun memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi, apa itu moral? Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau moris, artinya adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku, seperti akhlak, budi pekerti, dan mental, yang membentuk karakter diri seseorang sehingga dapat menilai yang baik dengan benar, mana yang baik atau buruk. Beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai moral. Yang pertama, Maria Assunta. Moral adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Sedangkan Russell Swanberg, moral adalah sesuatu pernyataan dari pemikiran yang berhubungan dengan keantusiasan seseorang dalam bekerja, di mana hal itu dapat merangsang perilaku seseorang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas hal yang tidak kalah penting dari sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat bawaan atau genetik dari dalam diri anak, sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga teman sebaya. Kedua faktor ini saling berkaitan. Sifat bawaan memberi dasar, sedangkan lingkungan membentuk dan memperkuat nilai moral anak. Setiap anak mempunyai cara dan juga proses yang berbeda dalam belajar membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Proses ini ternyata dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri anak maupun dari lingkungannya. Menurut para ahli, terdapat beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Pertama, tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan yang akrab dan penuh kasih sayang dapat membuat anak merasa aman dan lebih mudah menyerap nilai-nilai moral dari orang tua. Yang kedua, adanya model atau teladan yang diidentifikasi anak sebagai contoh ideal. Model ini dapat berasal dari orang tua, guru, teman, ataupun tokoh publik yang dikagumi anak. Anak cenderung meniru perilaku orang yang ia anggap baik dan pantas diteladani. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral. Unsur lingkungan seperti keluarga, tetangga, dan juga teman sebaya dapat membantu anak mengenal nilai dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, tingkat penalaran anak. Menurut Piaget dan Colbert, kemampuan berpikir anak mempengaruhi cara mereka menilai suatu tindakan. Semakin tinggi tingkat penalaran, semakin matang pula pemahaman moralnya. Yang kelima, interaksi sosial. Melalui interaksi sehari-hari, anak belajar memahami aturan bersama, bernegosiasi, dan juga menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di keluarga maupun di masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral anak tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses panjang, seperti belajar, berpikir, berinteraksi, dan mencontoh orang-orang di sekitarnya. Jika anak mendapat bimbingan moral yang baik sejak dini, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan bermoral tinggi. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu perkembangan moral menurut Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh perkembangan cara berpikirnya. Dengan kata lain, semakin berkembang kemampuan berpikir seorang anak, maka semakin matang juga cara ia menilai benar dan salah.
Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada tanggal 16 September 1980 pada usia 84 tahun. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss dan terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Grasser-Fred, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karena karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi melalui dua tahapan utama. Yang pertama adalah tahap heteronom dan yang kedua adalah tahap otonom. Pada tahap heteronom biasanya terjadi saat anak berusia sekitar 4-7 tahun. Di usia ini, anak taat sepenuhnya pada aturan yang diberikan oleh orang dewasa. Mereka percaya bahwa aturan tidak boleh dilanggar dan benar atau salah ditentukan oleh akibat dari tindakan, bukan dari niatnya. Misalnya, anak menganggap memecahkan 5 gelas karena tidak sengaja itu lebih buruk daripada memecahkan 1 gelas karena sengaja. Karena yang dilihat adalah hasilnya, bukan tujuannya. Lalu, setelah melewati usia 7 tahun, anak mulai memasuki tahap otonom. Di tahap ini, mereka mulai berpikir bahwa aturan bisa dibicarakan dan disepakati bersama. Anak juga mulai memahami bahwa niat di balik tindakan itu penting. Contohnya, mereka mulai tahu bahwa berbohong memang salah, tapi bisa dimaklumi kalau tujuannya untuk menolong orang lain. Melalui dua tahap ini, Piaget menunjukkan bahwa perkembangan moral tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses belajar, berpikir, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh psikologi yang sangat berpengaruh dalam bidang perkembangan moral, yaitu Lawrence Kohlberg. Melalui teorinya, kita bisa memahami bagaimana seseorang menilai benar dan salah, serta cara berpikir moral manusia berkembang seiring pertambahan usia. Yuk kita kenali lebih dulu siapa sosok Lawrence Kohlberg ini. Lawrence Kohlberg lahir di New York pada tanggal 25 Oktober 1927. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Chicago dan berhasil meraih gelar doktor psikologi pada tahun 1958. Setelah itu, ia menjadi profesor di beberapa universitas ternama, termasuk Harvard University. Kohlberg dikenal luas karena teorinya tentang perkembangan moral yang menjelaskan bagaimana cara manusia menalar dan menentukan tindakan yang dianggap benar atau salah. Teorinya ini terinspirasi dari pemikiran Jean Piaget, tetapi dikembangkan lebih mendalam dan sistematis. Menurut Kohlberg, perkembangan moral manusia dibagi menjadi 6 tahap, yang kemudian dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan besar, yaitu prekonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Pada tingkat prekonvensional, yang biasanya terdapat pada anak-anak, seseorang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan akibat langsung yang diterima. Jika mendapat hadiah, tindakan dianggap baik, tapi jika dihukum, dianggap salah. Moralitas di tahap ini masih sangat sederhana karena berfokus pada kepentingan diri sendiri. Ketika seseorang tumbuh dan mulai memahami lingkungan sosialnya, ia memasuki tingkat konvensional. Pada tahap ini, penilaian moral lebih dipengaruhi oleh norma dan aturan masyarakat. Individu mulai ingin diterima, menyenangkan orang lain, serta patuh pada aturan dan kewajiban sosial. Dengan kata lain, seseorang mulai menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku di sekitarnya. Tahap paling tinggi menurut Kohlberg adalah tingkat postkonvensional. Pada fase ini, seseorang mulai menyadari bahwa nilai moral tidak selalu mutlak dan bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Penilaian benar atau salah tidak didasarkan pada aturan, melainkan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Seseorang di tahap ini berpikir lebih luas dan mempertimbangkan nilai-nilai universal. Secara keseluruhan, teori Lawrence Kohlberg ini menunjukkan bahwa perkembangan moral adalah proses bertahap yang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan berpikir seseorang. Nah, tidak semua orang dapat mencapai tahap tertinggi karena dibutuhkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran yang dalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Melalui teori ini, kita belajar bahwa menjadi pribadi bermoral bukan hanya soal menaati aturan, tetapi memahami makna keadilan dan menghormati hak sesama manusia. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai perkembangan moral. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.